Pendidikan adalah senjata ampuh untuk melawan kemiskinan menuju Indonesia maju dan sejahtera. Sebanyak 15 pelajar SMA SMK mengikuti seleksi calon anggota Paskibra tingkat provinsi. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info di Gul edisi hari ini Senin 5 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info di Gul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk melawan kemiskinan. Kini melalui Asta Cita keempat, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen bangun sumber daya manusia yang kuat sebagai motor perubahan untuk Indonesia maju dan sejahtera. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita keempat yang menekankan pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul sebagai penggerak perubahan menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Dalam sambutan Hari Pendidikan Nasional yang dibacakan staf ahli Bupati Bovendigul, bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengatakan, Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebut dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Tim Liputan, di Gul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di Kabupaten Bovendigul berlangsung semarak dan penuh makna. Lebih dari sekedar agenda tahunan, perayaan kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi antar sekolah serta menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpolarisasi oleh dinamika sosial dan politik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul mengambil peran aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari siswa-siswi, guru, orang tua, hingga tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya jelas, untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah tantangan yang dihadapi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Musa Wadenge, mengungkapkan peringatan Hartiknas tahun ini sengaja dirancang lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagai respon atas berbagai fenomena negatif yang belakangan ini terjadi di lingkungan pelajar. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat dan mengarahkan energi pelajar ke hal-hal positif, sehingga diselenggarakan berbagai lomba, pertunjukan seni, dan kegiatan kolaboratif antar sekolah. Kegiatan ini dihadirkan bukan hanya untuk hiburan semata, tapi untuk menanamkan nilai kebersamaan dan semangat belajar. Anak-anak kita untuk memilih jalan yang terbaik, hal-hal yang positif. Jika kita sengaja membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-66, sehingga anak-anak ini kita kembangkan minat mereka dari berbagai
aspek seperti tari kreasi kami sudah lakukan, lari, cerdas cermat, dan beberapa mata lomba lain. Ini tujuannya hanya untuk meningkatkan sumber daya manusia kita yang ada di Bovendigul sehingga lebih. Kegiatan peringatan Hardiknas dimulai sejak 1 minggu sebelum tanggal 2 Mei dengan agenda seperti lomba pidato, baca puisi, cerdas cermat, serta pertunjukan tari dan musik daerah. Semua sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan semangat membangun generasi cerdas dan berkarakter, peringatan Hardiknas yang ke-66 tahun di Bovendigul diharapkan menjadi awal baru bagi kemajuan pendidikan dan harmoni sosial di tanah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui kolaborasi ini diharapkan pendidikan tidak hanya menjadi sarana mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga pemersatu masyarakat di tengah beragam tantangan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum Semarak Hardiknas menjadi wahana refleksi yang mendalam terhadap kualitas dunia pendidikan, khususnya terkait kinerja para tenaga pendidik. Pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci kemajuan pendidikan di suatu daerah. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa kinerja dan dedikasi yang optimal dari para guru, mustahil bisa meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Kualitas mengajar di Bovendigul terlihat dan dapat diukur saat perlombaan dalam rangka Hardiknas, di mana banyak peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran perlu diperkuat melalui tenaga pendidik. Tanpa kinerja dan dedikasi yang optimal dari para guru, mustahil bisa meningkatkan mutu pembelajaran di Bovendigul. Ya, saya melihat begini, saya melihat memang ya terutama cara belajar dan mengajar. Nah, belajar anak-anak ini harus perlu ditingkatkan. Itu saya lihat dari ketika mereka cerdas cermat. Ya, ada anak-anak yang tidak bisa menjawab soal. Ini berarti perlu dikembangkan. Guru harus proaktif mengajar. Harus mengajar. Yang kedua, anak-anak ini dituntut supaya harus lebih belajar. Sehingga ketika ada
ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, daya pikir anak itu bisa dikembangkan, bisa dipikir, mereka bisa menjawab soal-soal itu. Jadi saya lihat ini kualitas mengajar dari guru-guru ini rendah, ya, sehingga harus ditingkatkan. Belajar anak-anak ini harus ditingkatkan, ya, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi guru, karena dengan guru yang berkualitas, proses pembelajaran akan lebih efektif dan peserta didik dapat meraih prestasi yang lebih baik. Peringatan Hardiknas tahun ini diharapkan tidak sekedar seremonial, tetapi menjadi titik awal perbaikan pendidikan di Bovendigul. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, serangkaian kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul jelang Hardiknas bertujuan untuk memotivasi para pelajar sekaligus mengembangkan bakat mereka di berbagai bidang. Momentum Hardiknas harus menjadi penyemangat bagi seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi. Melalui momentum Hardiknas, memastikan bahwa anak-anak di Bovendigul memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik secara akademik maupun non-akademik. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Momentum Hardiknas tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ingin memastikan bahwa sekolah tidak hanya melakukan kegiatan seremonial biasa, tetapi juga menyelenggarakan berbagai aktivitas yang dapat memotivasi dan menumbuhkan bakat siswa-siswi. Yang berikut, ya kalau hanya begini-begini saja, ya saya rasa momen ini ya, harus dimanfaatkan dengan baik bagi sekolah-sekolah, sehingga nanti ke depan itu anak-anak itu bisa terus meningkat. Sehingga misalnya tadi kita serahkan bantuan, misalnya atau serahkan hadiah-hadiah ini, kita kembangkan motivasi anak-anak kita. Sehingga kelak nanti dia, oh betul ya, saya SD saya lari, saya dapat juara. Mungkin ketika dia ada ke SMP, dia lebih tingkatkan lagi prestasi dia. Kami tidak tahu, itu kan bakal anak-anak ini, anak-anak punya minat itu kan beda-beda. Dari dengan adanya ini mereka lebih meningkatkan prestasi mereka ke depan. Berbagai lomba dan pertunjukan digelar dalam rangkaian Hardiknas, bertujuan memberikan wadah bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus mengasah kemampuan mereka di luar kelas. Karena pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang perkembangan karakter dan bakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk terus mendorong potensi anak Bovendigul agar mereka bisa bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional. Dengan semangat Hardiknas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul berharap dapat terus memajukan dunia pendidikan di daerah ini, menciptakan generasi yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bovendigul perlahan-lahan mulai menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hal ini disampaikan dalam rangka mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci kemajuan pendidikan di suatu daerah. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa kinerja dan dedikasi yang optimal dari para guru, mustahil bisa meningkatkan mutu pembelajaran, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Kualitas mengajar di Bovendigul terlihat dan dapat diukur saat perlombaan dalam rangka Hardiknas, di mana banyak peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran perlu diperkuat melalui tenaga pendidik. Tanpa kinerja dan dedikasi yang optimal dari para guru, mustahil bisa meningkatkan mutu pembelajaran di Bovendigul. Ya, saya melihat begini, saya melihat memang ya terutama cara belajar dan mengajar. Nah, belajar anak-anak ini harus perlu ditingkatkan. Itu saya lihat dari ketika mereka cerdas cermat. Ya, ada anak-anak yang tidak bisa menjawab soal. Ini berarti perlu dikembangkan. Guru harus proaktif mengajar. Harus mengajar. Yang kedua, anak-anak ini dituntut supaya harus lebih belajar. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, daya pikir anak itu bisa dikembangkan, bisa dipikir, mereka bisa menjawab soal-soal itu. Jadi saya lihat ini kualitas mengajar dari guru-guru ini rendah, sehingga harus ditingkatkan. Belajar anak-anak ini harus ditingkatkan, ya, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi guru, karena dengan guru yang berkualitas, proses pembelajaran akan lebih efektif dan peserta didik dapat meraih prestasi yang lebih baik. Peringatan Hardiknas tahun ini diharapkan tidak sekedar seremonial, tetapi menjadi titik awal perbaikan pendidikan di Bovendigul. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, sebanyak 15 siswa-siswi. Bapak Mama, sebanyak 15 siswa-siswi tingkat SMA SMK mengikuti seleksi calon anggota Paskibra tingkat kabupaten. Siswa yang lulus akan mewakili Kabupaten Bovendigul untuk menjadi calon anggota Paskibra tingkat provinsi. Bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bovendigul, 15 siswa-siswi SMA SMK mengikuti tes online seleksi calon anggota Paskibraka tingkat kabupaten yang akan dikirim ke provinsi mewakili Bovendigul. Seleksi ini dilakukan selama 1 hari dengan menggunakan laptop maupun HP Android dari masing-masing siswa. Para siswa yang mengikuti tes tersebut sudah dipilih sesuai dengan prosedur untuk mengikuti tes online persiapan Paskibraka provinsi. Selain tes online, ada beberapa tahapan yang harus dijalani, mulai dari administrasi, kesehatan, psikologi, hingga tes intelijensi umum. Sementara soal yang diujikan dalam tes online tersebut yaitu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, sejarah, dan lainnya untuk melihat kesiapan para siswa-siswi tersebut. Hari ini anak-anak sekolah yang memang sudah kita pilih sesuai prosedurnya, mereka mengikuti tes TIU untuk persiapan untuk Paskibraka provinsi. Iya, jadi memang kita harus melalui tahapan-tahapan dari punya administrasi sampai TIU-nya berlanjut sampai mungkin kita sore hari. Nanti ke depan ada 1 minggu ke depan mungkin kita tes kesehatannya lagi. Ya, karena itu persyaratan untuk mereka bisa mengikuti Paskibraka provinsi maupun mudah-mudahan bisa juga terpilih untuk Paskibraka. Diketahui dari hasil tes online langsung keluar setelah siswa-siswi selesai mengerjakan soal, karena soal-soal tersebut dibuang langsung dari pusat dan bukan dari provinsi maupun kabupaten. Siswa-siswi yang nantinya akan mewakili Bovendigul sebanyak 10 orang, namun jika nilainya memungkinkan bisa lebih dari 10 orang untuk dapat mengikuti tes selanjutnya di provinsi. Diharapkan ke depannya bisa ada dukungan dari pihak sekolah
untuk lebih proaktif dalam memberikan bimbingan maupun pembelajaran kepada siswa-siswi agar dapat mencapai hasil maksimal. Di mana satu pengharapan juga yaitu mereka membawa nama daerah sehingga harus dipersiapkan sebaik mungkin. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.